sebagai turunan dari yang disebut. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala محمد أشرف وجه في الكون أشرف. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع إلى الشر ما تفرق. يا رب صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Monggo dimulai dinalui mau surat Ar-Rahman. Monggo dibacakan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan ayat 10. Monggo tahun tidak.
Monggo dibuktikan kalau sedang bukan sulap, bukan sulit. Tapi ini nopo, krono latihan. Kita bisa lama biasa, kita bisa lama belajar. Satu kilo sampai wong saken surat Ar-Rahman bunyi ayat 20 menurut sampai 10. 20 10. Monggo sekali mas kalau ya mulai. Untuk membuat pertahanan beliau. Berdasarkan surah Yasin ayat 20 sampai dengan 15 diwalik. Narek 1, 2, 3. Surah Al-Waqiah ayat berapa bilang ayat berapa? 96. Tolong dibacakan ayat 95 sampai dengan 85. إن كان من المقربين
Memasuki acara yang terakhir, yaitu acara etik pengajian atau agama dalam rangka Maulid Nabi Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Asad. Sekaligus kami serta beberapa acara bila mana ada hal yang kurang berkenan yang dulu mohon maaf dan kebenarannya. Tapi dari kami konsen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk berkenan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا نبي بعده اما بعد فان الله nanti orang alim tokoh masyarakat ketua takmir Bapak Haji Iman yang kebetulan yang berada di Pakde kali ini. Bapak Kepala Desa Bintang Allah Hormati Abidin Abdullah Bintang Allah Hormati. Alhamdulillah pada kesempatan yang kali ini kita bisa berkumpul di hadapan majelis guna untuk memperingati hari lahirnya Sayyidul Khalq, yang tingkat paling muda, mulai hidup bumi kita sampai nanti bumi dihanguskan oleh Allah. Tetap Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kau hormati, Indonesia-ku memiliki umur tak jadi tinggal dalam pulau. Tapi kesempatan ini menurut saya Keranten pulau sebagai pemimpin lembaga pemerintahan tingkat memperkennya Pondok Kasih Mending Kediri tahun 2010. Wau sampun dipun ini kami. Terus juga termasuk merupakan program unggulan dari pondok yang berupa Tahfidz Quran ala Sabilil Aqom. Jadi sesuai dengan urut nomor. Bukan hanya urut nomor tok. Jadi menawi dengan tahun berapa? 50. Lah umumnya kan guru dia kalau sakit muridnya. Jadi jenengan ngetes pulau. Muridnya mau buat niki Pak Doni mau itu jadi tak
Jadi kok artinya benar. Pintar. Jadi guru yang sukses, muridnya ketika dikatakan guru yang sukses, itu muridnya harus memiliki dari. Nah, jadi kelebihan metode ini, tidak mesti guru itu pintar betul. Tidak mesti guru tak ada, tidak ada guru yang namun murid. Guru yang namun ini sudah. Insya Allah nanti yang akan ditambahin surat-surat Kristen itu termasuk langkah. Coba jenengan bayangkan. Satu ngomongnya akal lu dengan akal pulau-pulaan. Tadi itu bisa. Pulau-pulaan bisa. Pulau-pulaan pun bisa. Latihan setiap hari dibaca 5 kali kalau bisa. Agar tapi latihan ini tak. Maka dari itu ini harus dipromosikan karena ini adalah sesuatu yang jadi Tuhan Sayyidina Ali al-haqqu bila zalim yudlad bila kesimpulan sesuatu yang jelek yang terorganisir dengan baik itu akan bisa mengalahkan sesuatu yang baik yang tidak terorganisir dengan ojo manik elek terus terorganisir elek kan terorganisir itu mengalahkan sesuatu yang baik. Maka dari itu saya berkepentingan memiliki dan ini nanti ajaran ini akan berkembang. Beliau menurut yang mau seperti ini kesempatan bagi saya untuk menunjukkan dan sekaligus menambah mental. Dan kenapa? Karena anak-anak ini adalah tingkat kalau nanti yang mempertahankan hanya pondok itu saya katakan hanya pondok. Belum juga orang lembaga sekolah. Saya juga guru dan saya tahu bagaimana cara guru menilai diri. Maka dari itu sekolah ini menurut saya kalau hanya sekedar sekolah masih mempertahankan yang ada ini hancur ini. Hancur saya. Makanya tadi sekolah itu yang dipertahankan adalah karena Rasulullah mengatakan itu bukan lima ini apa? Masa lima ini apa? Rasulullah menutus ini bukan hanya menggunakan ilmu akan tetapi menggunakan berarti akhlak itu di atas apalah artinya gue ilmu tapi sopan misukan gue maka kemudian dengan dua anak saja dokter tapi misukan maka kemudian tapi dua anak tanda-tanda saja artinya konsolnya lulus S3 terus konsolnya sembahyang dan sembahyang tapi akhlaknya lebih daripada yang juga kenapa Indonesia ini padahal duduk sama pemerintahan dulu atau pemerintah yang saya mau duduk gayus itu yang pemerintah sama yang berapa tapi kenapa kok itu Indonesia tidak macam-macam padahal itu mereka melawan Hantar mereka melupakan kertasnya bukan masuk bulan ini apa sih bekerja dan ini bekerja saya setunggal kerana bulan ini hari tingginya mulutan ini hanya sekedar seremoni jadi sekedar rutinan yang tahu orang sementara kadang kita tidak tahu ngapain kita kemudian kok susah-susah berinduk larang kasih kemudian terus diharap larang ini dari ngomong yang terjadi banyak orang yang mengatakan seperti ini dan sekarang itu kalau sudah tidak boleh maka dari itu saya berkepentingan memiliki ini belum berhenti tetapi ini yang saya dapatkan pada waktu Mesir yang pertama
kuncinya itu adalah al-mahabbah. Al-mahabbah sama dengan ibadah. Mahabbah itu apa artinya? Apa hubungannya dengan ibadah? Waktu mengucapkan berbagai Allah senang. Maka nanti katakan senang baca saya. Ibadah membaca. Nanti akan kita jelaskan apa hubungannya dengan maka nantinya al-mahabbah dengan ibadah. Kemudian itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang diriwayatkan oleh kalian Sayyidina ini hadis pertama yang mendukung tentang kecintaan kita kepada Rasulullah. Anas bin Khalid. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dari Sayyidina Anas berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman seseorang tidak akan sempurna. Jadi sampai sudah beriman kepada Allah, tapi belum masuk dalam tahapan sempurna. Mestinya setiap orang itu kan berpingin sempurna, ya enggak? Iman seseorang tidak akan sempurna, hatta akuna, sehingga saya lebih dicintai dari orang tuanya. Ya jemen-jemen. Ukurannya itu orang tua, anak, dan semua manusia yang ada di dunia ini. Apabila ada orang yang dia lebih mencintai anaknya, lebih mencintai orang tuanya, lebih mencintai istrinya dan yang lainnya daripada saya, berarti iman orang itu belum sempurna. Dasar sekali Rasulullah. Iya, karena kita masuk surga itu maaf saja. Kalau tanpa wasilah Rasulullah tidak. Meskipun Allah mengingatkan tidak mungkin, karena Allah memberikan formula, memberikan cara, itu dengan seperti itu. Karena buktinya apa? Pernah dengan mirang bahwa Allah turun dari langit, masuk pintu ke pintu, hei, waktunya sholat. Hei, siapa kamu? Allah, sholat. Ada seperti itu cerita itu. Dengan jadi seperti ini karena siapa? Karena Rasul. Kalau Rasulullah nggak dakwah, nggak mungkin kita seperti ini. Berarti kuncinya bukan di Allah, akan tetapi kuncinya di Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah penting mengatakan, kalau saya kok masih melebihi cinta Anda terhadap yang lain, berarti iman Anda belum sempurna. Apa sih cinta? Semua orang mesti mempunyai cinta. Cinta itu apa? Al-hub huwa mailan tabi'ah li'irda'il mahbub. Jadi kecondongan yang tidak dibuat-buat. Jadi sampean condong tapi tidak ada paksaan. Untuk apa? Untuk mencari kerelaan orang yang dicintai. Jadi bukan dibuat-buat dipaksa. Ayo, semua orang senang. Bukan seperti itu. Berarti itu senangnya karena mau dibeli. Ini enggak. Senang siapa? Otomatis. Tahu sampean magnetis magnet. Magnet itu tanpa ada buatan, begitu besi. Kalau tahu magnet langsung. Tapi kalau besi itu masih merasa emas. Aku ini emas harganya mahal. Tidak mau nempel ada dengan besi, nempel ada dengan batu. Perak, saya perak ini lebih lumayan ini dari batu besi. Tetap tidak. Kun hadidan, besi itu tidak ada harga. Kalau kita sudah tidak ada harganya di depan Allah dan Rasulullah, kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulullah akan semakin nempel. Tapi kalau kita masih percaya, saya ini lihat nih, batuk saya sampai hitam, maka saya berhak untuk masuk surga. Surga saya tak meter, maka saya yang pertama kali masuk surga. Tidak akan, karena Anda masih merasa emas. Paham ya? Nah, kalimat tersebut
saking sucinya kalimat cinta dalam bahasa Arab itu antara bainal haq wal batil. Huruf antara hak dengan batil. Makharijul hurufil haq. Hani ini memiliki bukan dibisan sekali. Ya tak? Didorong dari tadi, ditutup dengan bibir, jadi suara itu tidak keluar. Jadi memang panggilan hati, suara yang keluar dari dalam hati tanpa melalui penipuan sama sekali dan ditutup dengan bibir. Itulah namanya cinta. Dahsyatnya cinta itu. Sekali suaranya sudah didengar. Tidak dibuat-buat banyak zaman itu masih begitu. Apalagi pembohongan kelihatan. Berarti dia tidak cinta. Dia menipu pada Allah kok ditipu dengan surban. Masya Allah. Nah, apa hubungannya cinta dengan Allah? Apakah cinta itu cinta kepada dunia? Ibadah enggak? Cinta kepada manusia? Ibadah enggak? Ya, syaratul hub enggak? Syarat cinta itu menjadi ibadah. Itu apa? Al-hub yakunu ibadah idza kana al-mahbub huwa al-ma'bud. Cinta akan dikategorikan sebagai ibadah apabila yang dicintai itu adalah zat yang disembah. Selama bukan zat yang disembah, berarti cinta Anda bukan cinta ibadah. Berarti Rasulullah makhluk, bukan zat yang disembah. Berarti bukan ibadah toh? Iya. Saya jawab dengan tegas, iya. Karena Rasulullah itu makhluk. Bagaimana dong kalau kita mengatakan mulitan sudah ada dong-dongan seperti ini, berarti tidak dibilang ibadah dong. Ini jangan terpancing. Sengaja memang saya katakan karena supaya Indonesia kuat di dalam memegang mulutan. Kalau bisa setiap hari mulutan, kalau lagi lebih cinta itu tidak akan dikatakan ibadah. Apabila yang kita cintai itu adalah bukan zat yang disembah, maka cinta akan dikatakan tak bolehkan ibadah apabila cinta kita itu terhadap zat yang kita sembah. Berarti cinta kepada makhluk, cinta karena warnanya yang bagus, cinta karena wajahnya yang tampan, cinta karena baunya yang sedap, itu tidak dikategorikan ibadah. Cinta yang masuk dalam kategori ibadah itu hanya satu, yaitu cinta kepada makhluk. Dalam hal ini adalah zat yang disembah. Berarti cinta kita kepada Rasulullah bukan ibadah. Sekali lagi cinta kita kepada Rasulullah bukan ibadah. Ini sebuah pancingan. Ini sebuah pancingan. Mungkin kadang kita diserang oleh orang-orang yang menentang terhadap ibadah. Apa itu mengumbar-umbar? Tidak ada hubungannya kebetulan dengan ibadah itu. Tidak ada hubungannya takwan dengan ibadah itu. Apa itu mubazir? Maka terus kemudian mereka mengatakan hati-hati dengan orang-orang. Terus kemudian mahmud apa yang dikatakan mahmud? Al-mahmud mulai maksud tidak. Dia adalah tujuan murni zat, bukan sifat. Contoh seperti kita, saya punya jisim seperti ini. Sifat saya, kalau istri saya mengatakan saya sama, tidak tahu ini. Terus kemudian baik, ini sifat. Allah, zatnya adalah Allah. Beliau mempunyai sifat, sifatnya apa? Memberi. Beliau sifatnya apa? Memberi kasih sayang. Beliau sifatnya apa? Memaksa bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Maka akan memasukkan di dalam neraka. Berarti kalau saya menyembah Allah dikarenakan saya takut terhadap neraka dan ingin masuk surga, Anda belum menyembah. Berarti Anda pasti menyembah sifatnya Allah.
Paham ya? Bukan menyembah Allah, maka maksud huwa lidzatihi. Bukan karena saya ingin masuk surga Allah. Terserah sudah, yang penting Allahu Akbar. Terserah urusan dengannya. Mau dibawa kemana terserah. Itulah yang dikatakan kepasrahan kepada Tuhan yang Maha. Maka dari itu tidak akan dikatakan ibadah apabila yang kita cintai itu adalah al-ma'bud, yaitu zat yang disembah. Paham ya? Terus kemudian saya tadi mengatakan bahwa cinta kepada selain Allah itu bukan ibadah. Baik cintanya karena lawan, baik cintanya karena rasanya yang enak, baik cintanya karena baunya yang harum, atau cintanya karena perkataannya yang indah, atau perbuatannya yang indah, maka itu bukan dikatakan ibadah, akan tetapi namanya ittiba. Namanya adalah ittiba. Tolong diingat-ingat kata-kata ittiba. Ini penting. Jadi ittiba dengan ibadah baik. Kalau ibadah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik pada Rasulullah, saya tidak menyembah Rasulullah. Saya mengikuti, bukan menyembah. Tapi kuncinya bukan di Allah, akan tetapi di Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah manusia, hawal bashar. Dia adalah manusia, tapi tidak sebagaimana manusia. Bandingkan antara batu ejeng, apa batu ejeng, batu ejeng, dengan batu yakut, kemudian ejeng sampai terat, kemudian apa tujuan? Bandingkan harganya, ini kerusak saja. Dan tempatnya paling coba bandingkan. Sama-sama batu, namanya batu tapi lecek. Ini batu tapi mesti. Dengan batu tapi lecek, Rasulullah tapi batu mesti. Sama-sama manusia. Maka dari itu yang diikuti bukan Allah, akan tetapi Rasulullah. Karena Rasulullah manusia seperti kita, maka kita mengikuti beliau. Bukan mengikuti Allah. Kalau Anda cinta kepada Allah, akhirnya mengikuti kepada Allah, oke. Allah menciptakan matahari, silakan ciptakan matahari dari kalian semua. Allah menciptakan bumi, silakan ciptakan bumi seperti Allah menciptakan bumi. Sanggup? Maka yang pasti yang kita ikuti itu bukan Allah, akan tetapi Rasulullah. Tapi saya mengikuti Rasulullah bukan termasuk ibadah, akan tetapi ibadah. Dan ini kuncinya di kita. Ya, kuncinya di kita. Al-ibadah itu bukan merupakan ibadah, akan tetapi milah kunci. Anda mau masuk masjid itu apa ibadah? Kalau saya tidak mati kuncinya, mau ngapain? Apa sholat? Iya, kalau sholat 1000 rakaat, ya kuncinya ambil. Bisa sholat. Maka dari itu, yang penting bukan masjidnya, yang penting kuncinya berarti ini ada bukan di Allah, akan tetapi di Rasulullah. Yang sekarang hari ini kita ulang tahun kok dinyatakan bid'ah. Kalau orang yang tidak pernah berterima kasih, dia akan mengingkari maulid. Tapi kalau orang yang mau berterima kasih setiap hari maulid, semakin kita bermaulid, semakin kita meriahkan maulid, maka semakin terima kasih kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang masuk surga itu karena ibadah. Akan tetapi satu tanpa dibohong. Yang kedua, karena totalitas kita mengikuti dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain saya korban sholat jengking atau tidak tersombong? Gusti, saya bisa sholat ini banyak nih, saya berhak untuk masuk surga. Oke, kalau kamu menghina saya, oke. Setiap hari kamu sholat, setiap hari kamu harus bayar oksigen dalam sholat. Satu rakaat, 2 rakaat, coba bayangkan. Pendengaran,
Ini kita dikasih campur manfaat oleh Allah. Bayangkan Anda sholat itu bukan urusan. Kalian dikasih sholat seandainya kita hitung ibadah kita dengan kenikmatan yang kita dikasihkan oleh Allah kepada kita. Oksigen, air, makanan melipat ini. Ini sampai punya uang 1 miliar, tak cukup melipatnya dulu. Inilah Allah yang memberi. Maka dari itu, jangan pernah menghisap ibadah. Jangan pernah menghitung ibadah kamu. Tidak ada apa-apanya dengan nikmat yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu, kuncinya bukan di Allah akan tetapi di Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada istilah apa pentingnya kita mengikuti Rasul. Sekilas ayat ini biasa-biasa saja. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Semua anak saya kira biasa. Ayat ini biasa sering kita ketemu. Tapi dia akan luar biasa apabila yang melipatnya di bawah seorang ulama dan kita hanya menyampaikan menyambung lidah. Ini bukan dari saya, tapi dari guru saya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mari kita kuat satu persatu. Qul in kuntum, jika kalian semua mencintai Allah, jangan cinta dengan Allah. Tapi ini tahu caranya, gimana ya saya mencintai Allah? Boleh di gunung-gunung, saya mencintai Allah, doa waktu sana, doa waktu sini, kokoh di sana, kokoh di sini. Mencari Tuhan, mencari Tuhan, kurang-kurang begitu. Karena dia kita melalui guru, maka dari itu ya Allah agama itu jangan dicari dengan tanpa harus melalui guru. Kok kita akan membaca Al-Quran? Al-Quran itu kan sama sekali Allah. Sudah jelas kebenarannya. Tidak mungkin Al-Quran bohong. Dan keahliannya autentik mulai zaman diturunkan sampai sekarang. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Pemalsuannya banyak sekali. Tapi Quran original karena Allah telah mengatakan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang menurunkan Al-Quran dan saya yang menjaga Al-Quran. Makanya dengan apa? Di antaranya dengan nama-nama yang sama Al-Quran. Dibolak-balik sekarang sampai buka-bukaan Al-Quran. Mesti akan tahu karena semakin banyak orang yang hafal Al-Quran. Coba lihat pastor mana yang hafal Injil, Pak? Ada pastor saya hafal Injil saja banyak. Kita suci kok. Ini tidak ada otak nyari sudah. Anak-anak kecil sudah mulai hafal Al-Quran. Makanya dengan ini diantaranya Allah menjaga. Soalnya ubah sudah, mesti akan tahu. Atau yang panjang dipendekkan. Simpel kata panjang baru panjang dipendekkan. Maka kita Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian semua mencintai Allah, kuncinya bukan mencari Allah, akan tetapi kuncinya adalah apa hubungannya saya Allah suruh mengikuti manusia? Coba dulu. Iya. Apa ittiba? Ittiba adalah mana atakum Rasul fa'budu wa mana matum anhu fantahu. Semua apa yang dari Rasulullah ambil secara total, semua yang tidak dari Rasulullah buang secara keseluruhan. Itulah yang namanya iman. Itu tidak akan pernah terlakukan tanpa yang namanya cinta. Kalau sudah cinta berbicara, jangan berbicara ibadah. Secara otomatis karena Rasulullah itu ibadahnya apa sama orang. Rasulullah itu sudah jelas-jelas surganya. Sudah jelas dijamin masuk surga. Itu ibadahnya sampai surga. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah
Allah, jenengan itu sudah bisa di surga ya. Sudah otomatis masuk surga. Kenapa kok begini ngoyo ibadahnya? Apa kata Rasulullah? Alaika abdan syakur. Alaika abdan syakur. Sangat tidak pantas seandainya saya tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama hukumnya sangat tidak pantas apabila saya tidak mengadakan maulidnya, karena saya seperti ini dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah dengan mengikuti kata Rasulullah, yuhibbukumullah, maka bukan Anda yang mencintai Rasul, bukan Anda yang mencintai Allah, akan tetapi Allah akan mencari jenengan dicintai oleh Allah. Coba bayangkan, kunci coba Indonesia, tak dunia, ini tidak Rasulullah sudah biasa. Imam Syafi'i sudah biasa. Setiap yang lahir Islam mesti mengenal Rasulullah, berarti cintanya Allah kepada Rasulullah. Maka ada pepatah yang mengatakan, jika kau ingin mengukur kecintaan Allah kepadamu, maka ukurlah sejauh mana manusia mencintai. Semakin saya dicintai oleh manusia, berarti sifat Allah semakin tambah baik. Karena kuncinya di situ, Pak. Kalau kita kenal orang banyak, mau apa yang enak, mau bisnis enak. Saya jauh-jauh dari Bali dari Banyuwangi ke Bali, ada yang jemput. Karena apa? Itu karena kalau bukan hubungan cinta nggak mungkin. Ya, karena hubungan cinta maka dari itu mari kita cukup cintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau sudah berbicara Allah mencintai Anda, maka saya lakum dulu. Jangan berbicara dosa. Secara otomatis apa namanya dosa kalian sudah diluput oleh Allah karena sifat Allah Ghafur. Berarti kuncinya di mana? Di Rasul. Ittiba kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah untuk cinta itu macam-macam. Macam-macam, yang penting halal titik. Memang tidak ada hubungannya dok-dokan dengan Rasulullah. Memang dulu Rasulullah banyak doknya sekali keluar kanan. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya kepada pacaran terbang-terbangan. Tidak ada hubungannya. Maka jangan mudah untuk ada orang membicarakan karena perbuatan seperti ini tidak ada. Iya, dan ini akan saya ketahui. Karena apa? Ini ekspresi cinta. Orang ekspresi cinta itu macam-macam dari orang ke orang. Ada orang tuanya datang lama dia tidak ketemu dengan orang tua. Wah, karena bapak saya tersaat tidur sehari. Yang penting sejak sholat saya bangun. Boleh atau tidak boleh seperti ini? Boleh, kenapa? Saya orang tua saya datang saya akan lari-lari keliling lapangan dibuka. Boleh atau tidak boleh? Boleh, halal. Begitu juga kalau mau datang saya akan beli dok-dokan di pasar yang banyak. Saya lihat, boleh atau tidak boleh? Maka rumusnya halal. Halal sama dengan halal. Tapi halal sama dengan halal. Saya Pak bikin minum minuman keras. Tak kasih label jam-jam saya minum di atas di depan Ka'bah. Habis minuman yang diminum di depan Ka'bah. Tempat yang paling suci sedunia silakan. Halal. Tapi dok-dokan mau terbangan, mau ngapain saja, selama itu halal maka hukumnya halal. Itulah ekspresi cinta. Ya enggak? Ekspresi cinta maka hukumnya halal. Karena apa? Kesenangan saya. Itu budaya lokal saya. Jangan kamu ganggu. Karena dengan dok-dokan orang masuk itu. Dengan terbakanlah orang masuk itu. Maka Islam yang dengan roda joget-joget itu, roda pakai terbang-terbangan itu lebih laris daripada Islam sing al-jengkol. Ya kan? Lebih laris ini apa? Islam itu Pak. Di Indonesia begitu membudaya, begitu merusak. Kalau bukan kata jasa terbang, kalau bukan
karena datang berdoa, tidak mungkin kita akan seperti ini. Maka saya harus terima kasih terhadap orang yang mencetuskan doa. Dan saya harus terima kasih dengan orang yang mengkawinkan budaya lokal. Makanya salawat kita itu indah. Indah betulnya Allah enak sekali. Kelihatan sekali lagunya kayaknya itu sebesar di orang Jawa. Salawat saya. Lain apa ini? Kalau ini dibetakan bagaimana Islam masuk ke Indonesia ini? Apalagi dengan hidupnya. Dan ini harus jadi tidak apa-apa masjid saja. Itu justru lebih hebat. Jadi kita ibadah tapi bentuknya kayak apa itu. Tidak peduli. Begitu di depan itu Allah tetap menyebutkan Allahu Akbar. Yang berarti keimanan orang itu sudah terasa, tidak terganggu oleh dunia, tidak terganggu dengan pohon besar, tidak terganggu dengan lakon yang gede, tetap mengucapkan Allahu Akbar. Maka dari itu ini harus diperhatikan. Apa sih yang dikatakan istighfar ini? Mau istighfar? Apa istighfar? Kita mengikuti Rasulullah. Apa mengikuti? Ada istighfar. Jumlah ada istighfar. Mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi kita tidak tahu tapi mengikuti. Itulah yang dikatakan istighfar. Kalau masih tahu berarti Anda mengajarkan akal Anda dan nanti akhirnya sombong. Totalitas kita mengikuti Rasulullah. Contoh seperti ini. Kasus mencium batu. Kasus Sayyidina Umar mencium batu adalah Rasulullah. Jadi ceritanya itu Rasulullah itu pas sholat keliling, bila sampai di batu, Rasulullah itu mencium adalah Rasulullah. Dicium sama Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar itu bertanya, apa-apaan ini Rasulullah? Kok mencium batu? Apa hubungannya batu dengan Allah? Apa kata Sayyidina Umar? Lalu dia ada, dia bilang gini, Arabtu, bi'annaka ada, la tanfa' wa la tadri, laula ma ra'aitu Rasulullah qabartu ma qabartu. Wahai batu, saya itu tahu kalau Anda hebat, tidak ada manfaatnya kamu batu, dan tidak membahayakan kamu batu. Jika saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, ngapain saya mencium kamu? Nah, yang saya ini melihat Rasulullah mencium kamu. Akhirnya saya lah mencium kamu juga. Bapak, saking totalitas ikutnya Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Itulah yang dikatakan ma'atakumur Rasul. Wa ma'atakum anhu fansahu. Tidak usah diakal, Pak. Wanita hubungan antara baru dengan Pak. Tidak usah. Siapa yang tahu hikmahnya dengan jengking ini? Allah Akbar terus maaf sedih. Siapa yang tahu hikmahnya? Tidak ada. Jangan bertanya. Ini totalitas kepada Rasul. Ada orang yang mengatakan filosofi sholat bahwa gerakan seperti ini lebih sehat belakang. Kenapa tidak demikian jawab? Allah Akbar. Kalau bicara hati atau diri, maka tidak ada yang tahu. Itulah namanya istighfar. Totalitas. Bukan totalitas. Apa yang diajarkan oleh ulama itu? Jauh banyak bertanya karena agama itu ditemukan bukan karena akal. Semakin akal kerja, maaf, kata semakin susah untuk menerima. Coba kasusnya Sayyidina Abu Bakar. Orang yang pertama kali masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar. Orang yang pertama kali masuk Islam, dia buat akalnya. Tatkala Islam Mi'raj, Rasulullah Islam Mi'raj dalam sekian detik nyampe Palestina, sekian detik nyampe atas, balik lagi pulang lagi. Akal mana yang beli? Coba yang paling jenius datangkan dari Amerika mana? Pak, mungkin nggak sekian detik orang nyampe ke Palestina? Mungkin enggak? Dia akan hancur. Akan hancur sampai ketinggian akan hancur. Itulah manusia pasti bukan semuanya. Siapa dia? Rasul? Bukan hanya Rasulullah, Pak. Berbiaknya seorang kepada Allah Subhanahu. Itulah Rasulullah.
Dan Sayyidina semua orang di muka tidak ada yang percaya, hanya satu yang percaya itu Sayyidina Muhammad. Maka siapa yang berbicara itu Muhammad, saudara. Ya Allah, jangan mengangkat di hati, karena agama bukan ada di urusan akal. Ini adalah merupakan kepercayaan. Semakin tidak masuk akal, maka kita semakin totalitas dalam beragama. Jangankan itu, Sayyidah Maryam mempunyai anak yang namanya Nabi Isa. Siapa bapaknya Nabi Isa? Akal mana yang menerima ada orang lahir tanpa bapak? Kalau kita hukumi akal, maka berarti Sayyidina Maryam benar. Kalau akal yang berbicara, beliau berbicara. Tapi bukan akal saya yang mengatakan akal, tetapi keimanan saya kepada Allah, dan itu adalah merupakan mukjizat. Maka alamatul idrakul insan arba'ah. Alamatul idrakul insan arba'ah akan terlaksana yang idrakul insan yang paling terakhir. Ini belum saya sampaikan di pertemuan yang lain. Kalau yang ini sudah banyak saya punya materi. Alamatul idrak, bawah terus. Nah, ini yang ada ini. Ini. Coba saya misalkan. Alamatul idrak insan. Manusia menemukan sesuatu sifatnya tanpa kali. Siapapun manusia ini, yang pertama adalah hikmah, tanpa hingga. Yang kedua adalah akal. Yang ketiga adalah al-hati, yang keempat adalah roh. Inilah manusia. Manusia mesti dari unsur empat ini, siapapun dia. Karena manusia itu diciptakan dari bumi, dan roh itu dari langit. Maka begitu wujud seperti manusia gentayangan seperti ini karena ada roh dan ada jasad. Begitu rohnya hilang, maka dia akan menjadi mayit. Mayitnya akan kembali kepada asal, rohnya juga akan kembali kepada akal. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itulah manusia. Kalau ada unsur hissi atau roh, ada hissi dengan roh tanpa ada akal dengan hati, itu namanya hewan. Hewan tidak punya akal dan hewan tidak punya hati. Kalau ada roh saja tanpa ini, maka itu namanya baru. Lihat, ada tuh gentayangan lain semuanya. Maka supaya dia menjadi manusia ada unsur empat ini. Yang pertama adalah apa itu hati? Hati itu adalah pancasila. Saya mengatakan jenengan dengar karena apa? Telinga Anda mendengar. Saya mengatakan bahwa itu berwarna merah karena mata saya melotot. Begitu di belakang saya tidak tahu ada apa di sini, apakah ada bantuan atau tidak saya. Begitu lemahnya yang namanya manusia. Lemah sekali, lemah sombong. Bisa dengar itu warna merah saja sombong yang mau sholat. Minta tebusan kalau saya sudah sholat. Kenapa ya Allah? Mesti saya ini sholat, padahal saya sudah dengar penting sholat. Kalau gitu nggak sholat kalian. Seperti itu, coba bandingkan antara sholat kalian dengan kenikmatan Allah. Cuma ketika masih kita sudah bingung. Coba seandainya dia dikasih apa? Atau waktu napasnya, stop. Maka kamu jaga, stop. Maka ini untuk ini harus kita jaga. Maka Islam hidup masuk itu di pertama, menjaga kesehatan itu yang pertama. Terus, al-Isi ini akal yang memberikan penemuan manusia yang paling rendah. Saya mengatakan ini karpet akal, karena saya lapar. Balik ke sini kok halus. Kalau ini sudah ada besar, apalagi pakai TV, kalau nggak bisa membedakan ini halus ini akal, hanya dengan ini. Ya enggak? Ini penemuan yang pertama. Manusia penemuan yang pertama. Selama ini yang kita dengarkan cuma ini. Supaya saya kelihatan banteng, mata saya ini sebenarnya biar balik dengan saya, ya toh, bibir saya biar kelihatan merah, cek dengan saya. Sementara yang kita ini kan hanya ini, padahal itu penemuan yang paling rendah manusia. Ini jadi contoh seperti penemuan warna.
Contoh seperti penemuan Pak. Nah, ini penemuan Pak. Alwat. Apa? Penemuan rasa. Saya merasakan itu manis karena mulut saya katakan. Saya merasakan itu baik karena lidah saya marah. Itulah penemuan manusia yang paling rendah. Yang kedua, penemuan manusia itu adalah menggunakan akal. Dengan saya nggak tahu bumi itu bulat. Dari kecil diajari bahwa bumi itu bulat. Tapi ada nggak yang buktikan saya jauh dari timur sana sampai barat? Masalahnya nggak bulat-bulatnya namanya bumi. Lempeng aja. Tapi saya membenarkan siapa yang mengatakan, pernahkah saya merasakan bahwa bumi itu bulat? Pernahkah saya bilang kalau bumi itu bulat? Pernahkah saya melihat kalau bumi itu bulat? Tidak, akan tetapi yang menemukan itu bukan esti, akan tetapi akal. Ya kan? Akal, hujan itu dari asfalt, dan nyambung, air asfalt dan nyambung. Tapi kalau diurut-urut, naik menjadi mendung kena sinar matahari, itu harus terus. Akal yang berbicara, dan ini lebih jauh daripada perasaan, ini lebih jauh daripada penglihatan. Maka penemuan akal itu lebih tinggi daripada penemuan itu. Contoh seperti Urawiyatil Aql, yaitu mengatakan bumi itu bulat, itulah akal yang menemukan. Maka dari itu hissi diopeni, akal juga diopeni, karena ini model dari Allah Subhanahu. Terus yang berikutnya adalah hati malah diterima al-akhir, sesuatu yang tidak ditemukan oleh malah diterima al-akhir, sesuatu yang tidak ditemukan oleh akal. Contohnya seperti mukjizatul anbiya. Contoh seperti tadi, Nabi Isa itu tidak mungkin, akal yang berbicara seperti ini. Ya, atau mungkin masalah semoga saja. Atau masalah anggota. Terus kemudian kita nonton seperti ini. Kecil-kecil ya. Kita tonton saja. Secara hukum akal, ya salah. Hukum kata yang ada. Ya tidak. Tapi maaf, jenengan tidak punya hati. Hati jenengan atos keras karena sudah tahu kecil-kecil dengan tahu. Itu bukan urusan akal, akan tetapi itu urusan hati. Dan semakin hati dipupuk dan penemuan manusia akan semakin tinggi. Itulah. Terus yang berikutnya itu adalah roh. Roh ini diberi oleh Allah bukan sia-sia, Pak. Ini mesti ada makanannya dan ada manfaatnya. Kita gerak seperti ini karena ada roh. Sebagaimana listrik itu nyala karena ada arusan listrik, ya kan? Yang kenapa dia aku tawarkan tangan kalian mengambil. Nah begitu juga kita. Ini gerak-gerak ini karena ada roh. Dan ini butuh makanan. Apa makanan? Maka yang dikatakan akan makanan itu sesuatu yang tidak ditemu dengan akal, sesuatu yang tidak ditemu dengan mata indera, sesuatu yang tidak ditemu dengan hati. Itu adalah apa itu roh? Anak sosial insan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat hanya masuk akal, tidak usah sholat wes. Tidak usah sholat, makan saja, olahraga saja, yang pintar saja tapi tidak usah sholat. Tenang orang itu seperti ini. Biasa. Karena apa? Karena rohnya sering ada sesuatu unsur yang tidak terisi di situ, yaitu roh. Maka dari itu, Anda makan sehat kebutuhannya untuk hati. Anda belajar yang tinggi kebutuhannya untuk Anda bersosial yang tinggi tujuannya untuk hati. Anda ibadah yang tinggi tujuannya untuk hati. Kalau sudah 4-4 terkumpul, maka Anda akan menjadi manusia yang sesuai diharapkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba bandingkan dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu menemukan 4 sihir, tapi penemuan Rasulullah tidak sama dengan penemuan. Rasulullah al-Hissi, penglihatan Rasulullah, anggota tubuh Rasulullah sama dengan akal, sama dengan hati Rasulullah dan sama dengan roh Rasulullah. Contohnya, maka al-basar wa
Penglihatan Rasulullah tidak lebih dan tidak kurang. Rasulullah tahu apa yang ada di belakang kita. Rasulullah akan tahu apa yang akan terjadi. Itu Rasulullah tahu dengan melihat mata seperti ini. Terus kemudian akal Rasulullah apa tumarunahu ala layar. Terus kemudian hati Rasulullah itu adalah maka dalam Quran Mumarrah. Jadi hati Rasulullah, kalau kita itu masih hati, hati itu sekarang beli, besok tinggi. Bolak tadi dia sekarang masih semangat, besok pikiran saya sudah mikirkan bukan. Itulah namanya hati. Itu gitu namanya hati. Itu makanya dikatakan fal. Kalau kita bolak balik, ini namanya kalau bahasa Arabnya itu fal. Fal adalah fal di bumi. Makanya hati itu apa makna? Tapi kalau Rasulullah bukan hati lagi namanya tapi itu karena sudah tenang. Jadi hati Rasulullah sekarang, hati Rasulullah besok. Hati Rasulullah yang akan datang. Oh, seperti itu. Nah, rohnya Rasulullah juga seperti itu. Contohnya seperti apa? Rasulullah itu bertemu langsung dengan Allah. Melihat langsung seperti itu. Sementara Nabi Musa saja, mereka ingin melihat Allah. Apa kata Allah? Ya Allah, saya ingin melihat jenengannya Allah, kata Nabi Musa. Nabi Musa seorang Nabi dan Rasul. Apa kata Nabi Allah? Lan tarani walakin undur ila jabal. Kamu tidak akan mungkin melihat saya tapi lihat Nabi. Kita aja kalau tidak bisa, tapi Rasulullah tak kalah Isra Mi'raj bertemu langsung. Jibril umroh di belakang sudah tak boleh masuk kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah langsung. Allah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi wahai Nabi satu orang. Tapi apa jawab Rasulullah? Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalih. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya, ummati. Hanya orang-orang yang senang kepada Rasulullah saja yang nanti akan diakui umat Rasulullah. Gimana cara kita senang kepada Rasulullah? Dengan endok. Kita pancingkan supaya kita senang kepada Rasulullah. Inilah pertemuan Rasulullah. Jadi beliau itu manusia, tapi kita semuanya manusia. Begitu asumnya yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang perlu saya sampaikan dan mohon maaf kalau kita sudah berbicara Rasulullah itu sudah kita itu bukan apa-apa. Ya ada apa-apanya. Lawa Rasulullah karena yang perlu di bumi bukan Allah. Akan tetapi Rasul kita menjadi iman seperti ini kalau bukan jasanya Rasulullah tidak mungkin. Maka sampai dipastikan oleh Allah asyhadu an la ilaha illallah. Coba tidak cukup Anda tidak akan masuk Islam kalau kamu menyebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam syaraf Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ilaihi syahida rasulillah. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وصل على سيدنا محمد في كل وقت. اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك وطاعه الهدى واتباعا سنه نبيك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك بك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسنا باتباع رسول الله. اللهم ارزقنا حبا لرسول الله. اللهم ارزقنا حسنا الاستقامه مع رسول الله. اللهم ارزقنا حسن اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سر الفاتحه.
تلاقي بنت الجعداني والعرسان مطرح تتسرى وانتباهها والقلب مرة بس انا مثل الموصول لما سجلك في النار